Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 SD Ummu Aiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Namun kali ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis tentang memahami kandungan hadis, keutamaan belajar Al-Quran. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari lafal dan arti hadis, keutamaan belajar Al-Quran. Ayo, siapa yang kira-kira sudah hafal hadisnya? Iya, hadisnya itu berbunyi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Coba sekali lagi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, adapun isi kandungan hadis tersebut itu adalah salah satu orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua sifat. Di antaranya yang pertama yaitu orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Seorang muslim yang mempelajari Al-Quran dari gurunya, kemudian mau mengajarkannya kepada orang lain, maka ia termasuk orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempelajari dan mengajarkan di sini itu meliputi mempelajari dan mengajarkan lafal-lafal Al-Quran dan juga makna Al-Quran. Itulah anak-anak kandungan dari hadis keutamaan belajar Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam. Al-Quran itu merupakan kalamullah atau firman Allah. Dan juga Al-Quran itu merupakan sebuah pedoman untuk kita meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita sebagai seorang muslim kira-kira apa saja ya kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu mengimani atau mempercayai kebenaran Al-Quran. Percaya pada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga setelah iman kepada malaikat. Setelah kita bisa mengimani Al-Quran, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kedua yaitu mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran yaitu dengan belajar membaca ataupun menulis ayat-ayatnya. Belajar Al-Quran itu tidak hanya di sekolah saja. Belajar Al-Quran dapat dilaksanakan di mana saja, asalkan di tempat yang baik atau mulia. Seperti halnya di rumah, TPA, TPQ, madrasah, ataupun pondok pesantren. Membaca Al-Quran banyak mendatangkan kebaikan atau pahala. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu pahala. Nah, setiap satu pahalanya itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Adapun orang yang mahir atau pandai membaca Al-Quran itu adalah orang yang bagus dan tepat bacaannya. Namun bagi orang yang masih terbata-bata atau kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka ia tetap mendapatkan pahala, yaitu ada 2 pahala.
Yang pertama, pahala tilawah atau pahala membacanya. Yang kedua adalah pahala atas kesulitan yang ia alami. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah kita bisa mempelajari Al-Qur'an, maka kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang nomor 3 adalah mempelajari makna atau kandungan Al-Qur'an, yaitu dengan belajar arti serta tafsiran atau pesan yang terdapat di dalam ayat-ayatnya. Kemudian setelah kita dapat mempelajari makna kandungan dalam Al-Quran tersebut, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang nomor 4 adalah mau belajar mengamalkan atau mempraktikkan Al-Quran, yaitu dengan berusaha menerapkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dapat memperhatikan kewajiban terhadap Al-Qur'an, maka tentunya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, demikian pembahasan isi kandungan dari hadis keutamaan belajar Al-Qur'an. Semoga kita selalu dapat memperhatikan kewajiban terhadap Al-Qur'an. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.